Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua yang telah dipersiapkan oleh manusia itu tidak mungkin bisa terwujud indah dan sempurna kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin ra'akumullahu jami'an. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Pak Iman? Alhamdulillah. Sehat, Syekhuna? Alhamdulillah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa berada di atas jalan-jalan ilmu, di atas jalan-jalan mengamalkan ilmu. Kalau masih ada suara, ana ngalah. Saya lanjutkan? Baik. Jazakallahu khair. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana sikap yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya kehidupan seorang muslim itu tidak akan bermanfaat baginya di dunia terlebih di akhirat kecuali mereka beragama, berislam sebagaimana Islamnya para sahabat. Karena Islamnya para sahabat itu Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka betul-betul mencontoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berislam, beragama, beribadah kepada Allah. Maka soal syariat itu bukan haknya makhluk, tetapi haknya siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka para sahabat adalah orang-orang yang pertama kali mengambil ilmu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita berusaha untuk mencontoh bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum dalam beragama, dalam meniti di atas jalan-jalan ilmu, di atas jalan-jalan amal yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dengannya seorang muslim tidak mungkin bisa mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat terlebihnya kecuali ia hidup dengan kehidupan atau berada di atas akidah dan tauhid yang sesuai dengan akidah dan tauhid para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Meskipun dia ahli ilmu, meskipun dia hafal Al-Quran 30 juz, meskipun dia ahli tafsir, di hadiskah atau di Al-Qurankah, tetapi akidahnya, tauhidnya tidak sebagaimana akidah dan tauhidnya para sahabat radhiyallahu anhum, maka keilmuan tidak akan bermanfaat di dunia terlebih di akhirat. Maka ketika seorang awam, laqad darallahu wa masyafa'al, dia wafat dalam keadaan akidahnya benar sesuai dengan akidahnya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, maka ketahuilah dia akan tergolong sebagaimana golongan para sahabat. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam tak lepas dari siksaan yang telah kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu. Pembahasan akan
ya, keteguhan sikap yang dimiliki para sahabat. Ini kita bagi sampai ke part berapa nih Bang Ivan? Keempat ya. Sekarang ke pembagian yang keempat. Karena mungkin waktu yang sangat singkat ya. Maka kita bagi ya nih beberapa bagian. Mungkin insya Allah ada bagian yang kelima yang terakhir. Sebelum kita kembali ke pembahasan kitab kita fikih sirah. Mereka para sahabat adalah mereka yang mengalami azab, siksaan yang diberi oleh orang-orang Quraisy. Telah kita sampaikan bahwasannya semakin jauh keimanan mereka dengan keimanan para sahabat, maka itu otomatis akan apa? Mereka tidak akan mendapatkan apa? Siksaan wala azab. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Bayangkan, nanti di akhir zaman ya akhi, itu tidak ada seorang pun yang berzikir kecuali hanya dengan menyebut nama Allah. Ketika orang tersebut tak lagi berzikir kepada Allah, maka terjadi hari kiamat. Tidak ada lagi yang berzikir menyebut nama Allah Azza wa Jalla di permukaan bumi ini, maka terjadi hari kiamat. Saking apa? Jauhnya seseorang dari ilmu agama. Lihat. Iya. Maka tugas kita adalah mengajarkan pendidikan ilmu agama kepada anak-anak kita agar mereka kenal ya dengan Islam, dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dengan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Saudaraku kaum muslimin ra'akumullahu jami'an. Alu Yasir, keluarganya Yasir, istrinya, anaknya radhiyallahu anhum, kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kemudian siapa? Khabbab ibnul Ard radhiyallahu anhu, ya, kemudian Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, kemudian Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan lain-lain dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bayangin Pak, mereka ketika perang Tabuk ada sekitar 7 sampai 10 orang yang ingin ikut perang. Antum buka surat At-Taubah di ayat ke-90-an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, mereka nih beberapa para sahabat ingin ikut perang, ingin ikut jihad. Ya, mereka kaum Ansor ingin ikut jihad di perang Tabuk. Perang Tabuk nih butuh modal ya akhi, butuh apa? Butuh modal. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kata para sahabat, ya Rasulullah, ana ingin ikut perang dong. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, enggak wajib bagi kalian. Kenapa? Kalian enggak cukup dana, enggak punya harta untuk apa? Sesuatu yang bisa membawa kalian untuk ikut perang. Allahu akbar. Kemudian, qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kami enggak punya apa-apa. Ya. Untuk membawa kalian di dalam peperangan Tabuk. Kemudian ya, beberapa orang ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu ketika dikatakan mereka enggak bisa ikut jihad, yang mereka damba-dambakan, mereka apa yang mereka lakukan? Senang akhi? Enggak, itu orang-orang munafikin. Tetapi mereka apa? Tawallau. Mereka berpaling, wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Mereka pulang dalam keadaan air mata mereka bercucuran ya akhi. Nangis mereka. Lihat. Allahu akbar. Tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka enggak punya harta untuk apa yang bisa mereka infakkan di jalan Allah agar mereka bisa dibawa ke peperangan Tabuk. Dan di zaman ini belum ada perang angkat senjata, belum ada. Adanya jihad dengan apa? Dengan ilmu. Kita paksa diri kita untuk hadir ke majlis-majlis ilmu. Ketika diinformasikan bahwasanya kajian libur ya akhi, apakah kita menangis, bersedih, atau kita akan tersenyum ya akhi? Alhamdulillah. Atau bagaimana? Tanyakan kepada diri kita. Ya. Allahul musta'an.
Itu menunjukkan apa? Jauhnya keimanan kita dengan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Saudaraku kaum muslimin ra'akumullahu jami'an. Ingat Ummu Anmar? Ingat enggak? Siapa yang bilang ingat? Naam, siapa Pak? Ahsan, barakallahu fiik. Ini yang lain kenapa pada bengong? Siapa Ummu Anmar? Siapa? Majikannya siapa? Khabbab ibnul Ard. Yang diazab itu tuh, yang minta keringanan, minta disegerakan untuk dibinasakan mereka yang kufur. Kepadamu wahai Rasulullah, kata Nabi, kamu adalah termasuk kaum yang terburu-buru. Lihat, Khabbab ini siapa? Budaknya Ummu Anmar. Ummu Anmar ini ya dari Bani Khuza'ah. Dia pengusaha. Suatu hari dia pergi ke mana? Ke Mekah. Ya, dia pergi ke Mekah untuk mencari seseorang yang ingin dia pekerjakan. Dia ini punya usaha bikin pedang. Bikin apa? Bikin pedang, manasin besi dan lain sebagainya. Muhammad usahanya. Dia ingin cari pegawai kalau bahasa kita. Dia pergi ke suatu tempat di kota Mekah. Matanya tertarik kepada seseorang pemuda, syab yang bernama Khabbab ini Ibnul Ard radhiyallahu anhu. Ya, diambillah Khabbab sebagai karyawannya, sebagai budaknya, kerja deh sama Ummu Anmar. Allahu akbar. Khabbab ini pintar ya akhi, cerdas akalnya, bersih hatinya. Allahu akbar. Suatu hari ya, semakin orang mengenalkan kecerdasannya, kejujurannya, orang akrab sama Khabbab ibnul Ard, enak buat berbicara, buat ngobrol nih Khabbab ibnul Ard. Ya. Akhirnya dibuatin warsyatul amal. Warsyatul amal ini seperti bengkel, yakni untuk dia kerja di situ. Dia kerja sebagai pandai besi, bikin pedang, manasin besi dan lain sebagainya. Meraih keuntungan di Ummu Anmar yang sangat melimpah. Allahu Akbar. Suatu hari dia mendengar bahwasannya Khabbab ini mendengar akan apa? Akan seseorang yang membawa keislaman. Khabbab dengan kecerdasannya dia menghampiri Nabi alaihi salatu wasalam dan berislam di usia remajanya. Dengan mudah. Setelah dia masuk Islam, Khabbab ibnul Ard ini mengumumkan ya, azhara islamahu. Dia mengumumkan akan apa? Akan keislamannya radhiyallahu anhu, enggak malu-malu, enggak nanggung-nanggung, dengan kepolosannya. Ketika dia lagi kerja, telah kita sampaikan, ketika dia lagi kerja, ya, datang Ummu Anmar. Ummu Anmar ini dengar dari beberapa saudara-saudaranya bahwasannya Khabbab telah masuk Islam. Datang Ummu Anmar, dia lagi kerja, lagi bikin manasin besi. Allahu akbar. Kata Ummu Anmar, ya Khabbab, as-sabaut, wahai Khabbab, kau telah murtad ya? Kata Khabbab, fa ini mas sabaut, dengan polosnya, anak remaja, dengan polosnya, ana enggak murtad. Walakinni amantu bi Muhammad wa taba'tu. Tetapi aku ini hanya beriman dan mengikuti Muhammad. Allahu akbar. Kata Khabbab, fa dhalla yadribunani. Mulai aku digebukin sama saudara-saudaranya dari Ummu dari Bani Khuza'ah ini, digebukin. Enggak lepas ya akhi, dipukulin. Khabbab ibnul Ard. Khabbab ini diceritakan fisiknya kuat meskipun masih remaja. Ya, remaja sekarang nih, Allahul musta'an ya akhi. Kebanyakan duduk. Ya, jaga anak-anak kita ya akhi, jaga anak-anak kita. Dulu mereka kuat ya, loncat sana, main lumpur, tarik ban apa. Sekarang duduk kayak berjam-jam main HP. Waliyadzubillah. Hati-hati jaga anak-anak kita ya akhi. Akhirnya Khabbab digebukin. Sampai ke titik Khabbab ini enggak sadar. Udah hampir dia enggak sadar, diminta untuk apa? Untuk beriman kepada Tuhannya Lat wa Uzza dan kufur kepada Muhammad. Diminta untuk mengucapkan kata-kata demikian. Tetapi Khabbab masih bisa mengatakan apa? Ana kafir billati wal Uzza. Ana kafir, kufur kepada Lat dan Uzza Tuhanmu. Gitu. Enggak terima Ummu Anmar dan saudara-saudaranya. Digotong itu Khabbab.
Ibnul Arad digotong, punggungnya diletakkan di atas apa? Panggangan besi buat manasin besi ya akhi. Allahu Akbar. Buat manasin besi ditaruh di atas apa? Punggungnya Khabbab radhiyallahu anhu. Dipaksa untuk kufur kepada Muhammad, enggak mau dia. Bertahan di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipaksa untuk kufur kepada Muhammad dan beriman kepada Lat wal Uzza. Resapi ini wahai saudaraku. Enggak mau. Sampai Ummu Anmar ini menyiksa Khabbab dengan apa? Ditekan wajahnya dengan apa? Pemanas besi ya akhi. Allahu Akbar. Sampai Khabbab udah enggak kuat, dia berdoa kepada Allah untuk apa? Menyiksa siapa? Di akhir kehidupan Ummu Anmar ini. Benar, di akhir kehidupan Ummu Anmar wafatnya dalam keadaan apa? Merasakan asobahas sudah pusing palanya. Saking pusingnya Ummu Anmar nih di akhir kehidupannya itu sampai di kei. Tahu kei? Kei ini pengobatan dengan cara apa? Menempelkan api di kepalanya sampai begitu. Lihat. Dijabah oleh Allah akan doanya siapa? Khabbab ibn al-Arad. Lihat ya akhi. Ketika Khabbab lagi sakit nih, habis dia azab, disiksa oleh siapa? Keluarganya Ummu Anmar dari Bani Khuza'ah. Dijenguk sama sahabat-sahabat yang sama sahib-sahibnya. Iya. Walamma marida dakhala alaihi unas min as-sahaba ya'udunahu faqalu. Datang sahabat-sahabatnya dari yakni orang-orang yang telah beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan mereka berkata kepada Khabbab, "Ya Khabbab, abshir. Ya, ghadan talqa ahibbah Muhammad wa hizbah." Sabar dan terimalah kabar gembira ini wahai Khabbab. Sesungguhnya besok yang dalam waktu dekat kau akan berjumpa dengan siapa? Orang-orang yang beriman kepada Muhammad dan mereka telah gugur meninggal dunia. Apa kata Khabbab ya akhi? Faqal, wahai sahabat-sahabatku, laula anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nahana lanad'uwanna Allah bil maut. Lihat. Wahai sahabat-sahabatku, kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meminta berdoa untuk disegerakan meninggal dunia, niscaya aku akan meminta kepada Allah untuk segera diwafatkan. Enggak kuat Khabbab jemaah. Tapi Nabi melarang itu sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi enggak larang aja, Anda minta sama Allah karena Anda dizalimin untuk disegerakan meninggal, enggak kuat Khabbab. Allahu Akbar. Antum kebayang, udah kondisinya seperti itu. Belum lagi ketika Umar mengatakan bahwa asalnya apa? Tidak ada orang yang lebih berhak duduk di tempat ini kecuali siapa? Bilal ibn Rabah. Ingat kisah kemarin kan di pekan lalu. Khabbab nggak terima. Udah kayak gitu, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, minta berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan mereka, menyegerakan kemenangan kita. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian nih kaum pengen menangnya aja, pengen terburu-buru, digituin. Udah kondisinya seperti itu, digituin sama Nabi alaihi salatu wasallam. Ya akhi, sabar. Allahu Akbar. Ya. Maka tujuan kita ya bukan mencari kemenangan dalam beragama ini ya akhi. Dalam mengikuti para sahabat, ittiba'us salaf. Salaf ini para sahabat. Mereka orang-orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam dengan baik. Iya. Tujuan kita bukan yang menang, tetapi bertahan di atas jalan yang hak ini sampai kita meninggal dunia. Meskipun terseok-seok, meskipun berdarah-darah. Iya. Tujuan kita bukan menang, tetapi apa? Stretch, tetap berada di atas apa? Di jalanmu ini. Sabar. Iya. Maka Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mendapatkan yang menemukan jalan yang hak ini, manhaj yang hak, hidayah. Allahu Akbar. Maka kata para ulama salaf terdahulu ya akhi, aku nih enggak tahu yang mana harus aku syukuri di antara kedua nikmat. Yang pertama nikmat apa? Aku lahir dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, dapat modal duluan. Antum melahir dalam keadaan Islam enggak jemaah? Alhamdulillah, itu modal besar yang harus kita syukuri. Dan yang kedua, aku bisa mengenal manhaj yang hak ini.
bisa mengikuti tata cara beragama bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh para sahabat. Ini nikmat yang aku nggak tahu yang mana yang lebih besar yang harus aku syukuri. Lihat betapa banyak mereka yang mengaku Islam, tetapi mereka melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah, melakukan ibadah-ibadah bid'ah yang tak diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kecewa ya akhi. Jangankan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kita kepada pasangan kita. Kalau istri kita mengatakan cinta kepada kita, kemudian dia enggak mengikuti apa yang kita perintahkan, gimana perasaan antum? Kecewa. Gimana dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Allahu akbar. Maka hati-hati jemaah. Kelak nanti di telaga Haud, ya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam itu nangis merindukan kita. Aku ingin berjumpa dengan sahabat, dengan saudara-saudaraku. Di hadis Anas bin Malik, kata para sahabat, ya Rasulullah, emang kita bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la bal antum ashabi. Enggak, kalian tuh sahabat-sahabatku. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bal ikhwanil ladzina amanu bi wa lam yarawni. Mereka yang aku rindukan berjumpa dengannya adalah yang beriman kepadaku tetapi mereka belum pernah melihatku. Mereka beriman kepadaku, mengikuti sunnahku, berpegang teguh dengannya dan istiqamah di atasnya sampai dia wafat. Kemudian dia belum pernah melihatku, belum pernah berjumpa dengan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa faraqtuhum 'ala al-haud, dan aku menunggu mereka kelak di telaga Haud. Aku menunggu umatku di telaga Haud nanti. Ana ataqaddam alaihim. Aku lebih dulu sampai di telaga Haud, aku siapin minuman buat mereka, umatku. Dan di antara mereka ketika bangkit dari kubur, mereka haus, ingin datang ke telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Dan mereka diusir oleh malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Karena mereka melakukan perkara-perkara muhdas, melakukan ibadah-ibadah sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, tetapi ibadah tersebut tak dicontohkan oleh siapa? Baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hati-hati wahai saudaraku. Ya, ini bukan perkara ringan, bukan perkara main-main. Maka kita harus mengenal siapa Rasulullah alaihi salatu wassalam dan bagaimana petunjuk yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mendapatkan jalan, yang menemukan jalan yang hak ini, ya, maka hendaknya dia berlari di atas jalan yang hak. Hendaknya dia apa? Berlari bersegera mungkin di atas jalan yang hak ini. Kalau dia nggak mampu berlari, maka hendaknya dia berjalan. Kalau dia nggak mampu berjalan, hendaknya ia merangkak. Kalau dia nggak mampu merangkak, berada di atas jalan yang hak ini, dia nggak mau bersabar, maka hendaknya dia diam dulu, istirahat sejenak, kemudian dia lanjutkan lagi jalannya. Jangan berbalik. Jangan apa? Jangan berbalik. Jadi meninggalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, beda dengan futur. Kalau futur ini hanya berkurang semangat dalam ibadah kepada Allah. Yang tadinya antum menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat, mungkin hanya 2, mungkin enggak sama sekali. Mungkin witirnya ketinggal, itu futur. Tetapi kalau berbalik arah, itu namanya intikas. Apa? Intikas. Ini bahaya wahai saudaraku, ya. Saudaraku kaum muslimin, yara'akumullahu jami'an. Sampai kepada satu pertanyaan yang harus kita renungi bersama. Kira-kira apa yang bisa membuat mereka sampai sekuat ini, saudaraku? Sampai membuat mereka sekuat ini bertahan di atas jalan yang hak. Apa yang membuat mereka tuh bertahan dengan cinta mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi enggak menjanjikan harta kepada mereka. Allahu akbar. Apa yang membuat mereka kuat ini bertahan ya akhi? Bahkan kata para ulama ahlul hadis,
Salah seorang di antara mereka itu sampai bertahan meninggalkan kekayaan mereka sampai mereka hidup susah. Mohon maaf, sampai miskin, sampai fakir. Dan mereka sabar berada di atas jalan yang hak itu. Di dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Suhaib Ar-Rumi itu jamaah, dia pendatang di kota Mekah. Dia Sa'luk. Apa? Sa'luk ini fakir, miskin, enggak punya harta, la malalah, enggak punya harta. Datang ke Mekah, dia yutajir. Dia apa? Bertijarah, berdagang, berniaga. Fakasura malu. Banyak hartanya, untung. Punya harta. Jadi saudagar kaya di kota Mekah. Dia pendatang apa? Orang asli situ? Pendatang. Ketika Suhaib Ar-Rumi ini ingin apa? Ingin hijrah, dia bawa semua hartanya. Dicegat sama orang-orang Quraisy ketika dia mau hijrah. Kata mereka kepada Suhaib Ar-Rumi, "Ya Suhaib, ataitana sa'lukan haqiran." Dulu kau datang ke kita, yakni ke Mekah, dalam keadaan Sa'luk haqir, miskin, enggak punya harta, terhina, enggak terpandang. Fakathura maluka indana. Kemudian seiring berjalannya waktu, hartamu semakin hari semakin banyak, usahamu semakin sukses. Wa balaghta alladhi balaght. Dan terjadi apa yang telah terjadi, kau menjadi saudagar kaya. Summa turidu an takhruja bimalika wa nafsik. Kemudian setelah kau kaya, kau ingin hijrah begitu aja dengan membawa semua hartamu, wahai Suhaib. Apa kata mereka? Wallahi la yakunu dzalik. Enggak bisa wahai Suhaib, kata mereka. Demi Allah enggak bisa. Suhaib dengan tenang mengatakan kepada mereka, jamaah. Kalau kita mungkin bergulat ya. Lihat Suhaib dengan tenang mengatakan, faqala lahum Suhaib, ara'aitum in ja'altu lakum mali atakhulluna sabili? Bagaimana menurutmu kalau sekiranya aku berikan semua hartaku kepada kalian? Apakah kalian mempersilakan aku untuk hijrah, untuk pergi? Iya. Allahu Akbar. Faqalu na'am, iya. Fa inni qad ja'altu lakum mali. Ya udah kalau gitu aku jadikan ini semua harta buat kalian, ambil deh. Jangan ganggu hijrahku, jangan ganggu perjalananku. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai terdengar di telinga Nabi alaihi salatu wasallam akan kisahnya siapa? Suhaib. Siapa yang mengkhabarkan kepada Nabi jamaah? Malaikat Allah. Allah mengetahui akan apa? Kejujuran keimanan Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nabi enggak tahu, Nabi sudah sampai duluan. Nabi tahu kabar itu, kabar dari langit. Apa kata Nabi ketika melihat Suhaib Ar-Rumi? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Rabiha Suhaibun, rabiha Suhaibun, rabiha Suhaibun." Suhaib ini beruntung, Suhaib ini beruntung, Suhaib ini beruntung, enggak rugi. Apa terus para sahabat mereka rugi, merasa kehilangan harta mereka? Enggak jamaah. Mereka bahagia, tenang kehilangan itu semua. Asal jangan sampai agama yang mereka kehilangan darinya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Lihat Mus'ab bin Umair, dulu orang kaya sampai miskin. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, itu bajunya compang-camping, enggak kayak kita bagus-bagus jamaah. Bajunya bolong-bolong, ditambah pakai kulit-kulit binatang. Ketika datang Mus'ab bin Umair, beliau melihat Nabi alaihi salatu wasallam, fabaka, Nabi nangis melihat keadaan siapa? Mus'ab bin Umair. Dulunya siapa, sekarang apa? Karena mengikuti aku. Dan para sahabat ini enggak merasa kasihan kepada diri mereka. Santai. Karena mereka tahu kebahagiaan itu ada pada mengikuti siapa? Nabinya sallallahu alaihi wasallam jemaah. Sampai ketika kau pernah sampaikan di sini, ketika Mus'ab bin Umair itu terbunuh di perang apa? Di perang Uhud. Mus'ab bin Umair itu di antara memegang panji-panji posisi-posisi di perang Uhud ketika itu.
ketika terbunuh syahid di medan Uhud. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Minal mu'minina rijalun sadaqu. Di antara mereka orang-orang yang beriman, itu mereka jujur keimanan kepada Allah. Ma'ahadullah alaih. Yang mereka itu berjanji kepada Allah akan apa? Akan kejujuran keimanan mereka. Kata Allah Azza wa Jal, "Faminhum man qada nahbahu." Di antara mereka udah ada yang terbunuh di medan perang. Wa minhum man yantazir. Dan di antara mereka juga ada yang menunggu akan kematiannya. Ditunggu kematian, jemaah. Adapun kita berlari dari kematian, takut kita dari kematian, cinta kita kepada kematian, maka kata para ulama, di antara sebab yang menyebabkan seseorang itu takut akan kematian apa? Karena mereka terlanjur membangun apa? Sesuatu yang fana ini, kehidupan dunia. Dan mereka menyia-nyiakan kehidupan yang kekal abadi, yakni akhirat mereka. Karena itu mereka terlanjur membangun cinta kepada apa? Kehidupan dunia mereka, maka mereka takut mati. Allahu Akbar. Ya. Saudaraku kaum muslimin, yara'akumullahu jami'an. Beginilah cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Azab ke azab, siksaan demi siksaan itu mereka alami. Demi apa? Demi mendapatkan predikat apa? Radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Anda lupa nama surat jemaah sebentar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah di ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun." Di antara mereka ada kelompok yang bernama as-sabiquna al-awwalun. Mereka yang sukses jemaah, mendapatkan syurga Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Kata Allah Azza wa Jalla, minal muhajirin wal ansar. Mereka dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Dan mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan apa? Bi ihsan, dengan baik, dengan sabar. Mereka ikuti. Maka apa yang mereka dapatkan? Meskipun mereka enggak sezaman dengan Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mendapatkan radhiyallahu anhu wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengannya wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Maka Allah siapkan bagi mereka, para sahabat dan yang mengikuti para sahabat dengan baik apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka tinggal di dalam itu khalidina fiha abada, selama-lamanya jemaah. Meskipun mereka fakir, miskin. Sampai kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai perutku ini hampir terbakar. Karena apa? Tiap hari makan apa? Makan kurma. Makan kurma, panas. Iya. Kesusahan, kesulitan yang kita alami jamaah di dunia, kalau kita bersabar berada di atas manhaj yang hak ini, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, hanya beberapa hari. Umur umat 60 sampai 70 tahun dan sedikit di antara mereka yang melewati itu. Bonus dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Lihat, 60 sampai 70 tahun. Kehidupan satu hari di dunia berapa tahun di akhirat jamaah?
Lihat. Maka 60 tahun kesulitan kita nggak ada apa-apanya. Kita minta taufik kesabaran kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang hakiki, kemenangan yang agung. Suatu hari ada seorang sahabat, Anda teringat sebuah kisah ini jemaah, yang mereka itu bertemu dengan beberapa tabi'in yang mereka belum mengetahui dengan baik akan apa? Akan masa-masa kehidupan bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mereka berkata kepada seorang sahabat ini, kalau sekiranya aku ini hidup di zaman Nabi alaihi, yang maknanya demikian jemaah. Kalau sekiranya aku hidup di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, niscaya kami tidak akan biarkan Nabi kita untuk berjalan di atas tanah. Maksudnya apa? Ya, tak gendong. Digendong maksudnya. Digendong, dimuliakan, disanjung. Mereka betul-betul apa? Menjaga Nabi alaihi salatu wasalam. Kata para sahabat, la wallah, enggak demi Allah. Lihat, kata para sahabat, siapa yang menjamin kalau kalian hidup di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, terus kalian mampu bertahan di atas keimanan kepada Nabi? Siapa yang mampu? Pamannya yang langsung darahnya aja wafat dalam keadaan musyrik. Siapa yang bisa menjamin? Siapa tahu kalian berada di barisan kufuran, kemusyrikan, iyadzan billah. Lihat. Dan ini bentuk celaan kepada para sahabat yang mereka membiarkan Rasulnya berjalan di atas tanah. Marah sahabat digituin. Iya. Bentuk apa? Pengingkaran keras bahwasannya apa? Terkadang nih ada kita suka jahil lisannya. Mengatakan enak deh hidup di zaman Nabi. Bisa ketemu Nabi, ngelihat Nabi. Belum tentu ya akhi. Iya. Kita terkadang baru dicibir aja, udah meninggalkan sunnah Nabi. Baru diomongin aja, udah nggak mau mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Maka insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan bahas part yang kelima, yang terakhir, akan kesabaran, keteguhan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertahan di atas jalan yang hak ini. Iya. Maka di sini banyak pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita raih, bahwasannya kita juga harus berjuang. Ketika kita beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita akan mendapatkan setidaknya apa yang didapatkan sedikitnya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang keliru, yang salah datang dari ana dan syaitan. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Fajazakumullahu khairan atas kesabaran antum untuk tetap hadir ke majlis sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus yang tinggi tanpa hisab dan tanpa azab. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia agar Allah terima amal ibadah kita. Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita mampu mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dan Allah berikan kita taufik untuk mampu beramal dengan sebaik-baik amalan dan Allah keluarkan kita dari bulan Ramadan dalam keadaan semua dosa-dosa kita telah diampuni. Pak, dalam hadits qudsi ini malaikat Allah Azza wa Jalla berkata kepada mereka yang hadir ke majelis ilmu. Ketika kita mulai bubar dari majelis ilmu, kata mereka apa? Qumu maghfuran lakum. Berdiri kalian, udah bubar, udah berdiri kalian. Sungguh kalian telah diampuni semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Lihat. Maka ikhlaskan niat kita untuk belajar, untuk mengajar karena Allah Subhanahu
wa taala. Wallahu taala a'lam. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.